Saya akan menelisiknya eksklusif. Dan saudara, saya sudah berada di depan Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Dan di seberang saya ada restoran Minang Melayu, ya. Dan disinilah tempat kejadian perkara terjadinya penganiayaan yang diduga dilakukan oleh orang suruhan, entah siapa itu, siapa yang menyuruh maksud saya, lalu kemudian melukai seorang aktivis yang juga ketua umum DPP KNPI, dan sampai sekarang masih misterius. Kita akan, saudara, saya akan lanjutkan wawancara saya dengan Haris Pertama. Dan saya temu kembali, saudara, Bung Haris Pertama. Bung Haris, ini persis ya mobil Anda di sini. Ini mobil milik rumah makan ya? Ya, betul. Lalu kemudian Anda turun dari mobil, langsung kemudian dieksekusi. Dieksekusi. Dia lewat belakang, lewat sampingnya. Iya. 5 menit nggak berhenti, sampai kemudian kawan Anda keluar. Iya. Jadi kalau seandainya nggak keluar, target Anda memang dieksekusi untuk mati. Iya. Ada petugas keamanan ya? Coba Ada. saya ingin mencoba Ini mencari, posnya juga sama di sini, mereka duduk di sini ya. Oke. Ah, ini kebetulan petugas. Abang siapa namanya? Bang siapa nih? Rizal, Bang. Rizal sama? Bang. Siapa? Oh, Mahmud Syah. Oke. Abang pada waktu kejadian ada di sini ya? Ada, Bang. Diancam saya dengar. Nggak ada diancam ya. Oh, nggak diancam? Nggak ada diancam. Lalu ada orang dipukulin gitu, kenapa diem aja? Bisa, kami juga bingung, Bang. Saya kan petugas parkir, Bang, bukan petugas keamanan. Iya, tapi kan ngelihat ada orang misalnya butuh bantuan atau misalnya teriak dan lain sebagainya. Ada mungkin mengatakan sesuatu dari pihak mereka? Duduk aja kamu fokus kerja gitu aja. Oh, Gitu sempat aja bilang mereka. seperti itu ya? Iya. Oh, duduk aja kamu, fokus kerja. Dan pada waktu melihat itu kan pasti tergugah ya, pengen membantu atau melerai. Bingung, Bang. Karena takut juga. Iya. Ada berapa orang mereka waktu itu? 3 ya? 3, Bang. 3 orang, 2 motor. Iya. Ada yang jaga mungkin di luar sana? Kurang tahu kalau itu, Bang. Yang jelas yang di dalamnya 3 atau kami Oke. 2. Tapi yang security, satpam, Posisi satpam nggak ada, Bang. pas nggak ada waktu itu? Iya. Oke, abang nggak ada waktu pas kejadian ya, Bang? Saya masuk malam. Masuk malam. Jadi pas waktu kejadian nggak ada security? Nggak ada, seperti yang itu Sakti dan Sandi. Oh, jadi hanya berdua ini aja? Iya. Ya, makasih ya. Saya mau tanya, tadi kan ada 4 kasus yang saya sebutkan tadi. Ada 2 pelaporan ya yang Anda lakukan terkait Abu Janda dan juga Ferdinand Huta Hayan. Kemudian juga ada internal KNPI, juga Anda kader Golkar, Anda sering kritis. Yang mana yang menurut Anda yang paling mungkin? Ya, terkait pelaporan Abu Janda dan Ferdinand saya tidak begitu yakin ya. Nggak yakin. Nggak Kenapa? yakin, karena besoknya saya kan harus sidang. Oke. Kalau Ferdinand. Dan kalau seandainya Abu Janda mungkin terlalu jauh juga dengan Terlalu sekarang. jauh, terlalu jauh. Itu bulan apa waktu itu Anda laporkannya? Itu sudah hampir 2 tahun ya. 2 tahun. Kalau internal KNPI atau mungkin Anda kritis sebagai kader Golkar, atau ada kasus yang lain? Karena ini nggak bisa sembarangan, karena punya konsekuensi hukum, nanti bisa digugat terkait dengan pencemaran nama baik. Ya, intinya antara itulah. Kenapa Anda meyakinkan bahwa ini ada internal organisasi atau Ya, mungkin saya Anda nggak mau sebagai nyebut kader ya. Golkar kritis? Maksud saya ini tinggal ke pihak kepolisian ya. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan profesional. Meskipun juga bisa juga di luar itu? Saya tidak yakin di luar itu, karena saya tidak ada masalah kok. Anda nggak punya musuh, utang piutang? Nggak ada. Kan Nggak sudah ada. dinyatakan oleh Dir Krim Polda Metro Jaya, Pak Tubagus Ade ya, Ya. bahwa saya tidak terkait dengan hutang, karena memang saya tidak punya hutang. Anda sebutkan, yang jelas kasusnya masih diselidiki oleh polisi, kita nggak bisa menduga-duga ya. Ya. Nanti kita akan Tapi tunggu. indikasi dari kawan-kawan sudah ada ya, mengarah ke sesuatu lah. Memang kan Anda sudah ketua umum KNPI, ada apa dengan KNPI? Kan Anda sudah aman posisinya. Ya kan, kondisi KNPI hari ini mungkin banyak orang tahu ya, ada dualisme, tigalisme. Oke. Kemenangan saya kan sempat Digugat dan sebagainya. digugat, padahal Meskipun itu sudah diakui. Belum tentu juga ke sana kan. Ya, belum tentu Oke. juga. Meskipun Anda mengatakan ada orang kuat dan punya uang banyak, betul ya? Wah iya, saya yakin itu, karena untuk menggerakkan seorang dibayar ya pasti dia salah satunya orang kuat. Apalagi kita lihat ya, figur-figur orang-orang yang memukuli saya, eksekutor dan juga yang nyuruh.
Ini kan bisa terlihat bahwa di situ saja sudah dikatakan ada uang 1 juta ya. Tapi kan kita nggak tahu 1 juta ini apakah cuma sampai di eksekutor atau Uang muka, panjer dan sebagainya. panjer dan lain-lain, kita nggak tahu. Karena nggak yakin cuma 1 juta. Ya nggak bayaran. yakin saya ada uang keluar 1 juta. Tapi ngomong-ngomong, Anda Terlalu sekarang mudah. pakai sendal Anda belum bisa pakai sepatu? Kalau ini kan mungkin karena saya duduk, saya nangkis-nangkis saya jongkok posisi gini mas. Iya. Ada di sini Gitu. ya? Ada di belakang mobil posisinya, Pas. Boleh kita geser sedikit? Ya. Jadi di mana waktu itu Anda? Jadi saya mungkin posisinya di belakang mobil saya. Saya tutup pintu, Ya, saya karena mau masuk, saya baru jalan, langsung dieksekusi dari belakang sana. dieksekusi dari belakang. Oke. Ya. Mungkin saya sampai sini lah, karena di sini waktu itu ada mobil Mercy ya. Iya. Kendaraan saya sampai sini, Oke. sampai kena di mobil. Terus Anda jongkoknya di mana? Jongkoknya kayak ini. Di sini pos satpam sesungguhnya ya? Iya. Dan di sini ada CCTV ya, harusnya bisa Oh berfungsi. iya, ini betul. Ya. Tapi CCTV menurut pihak rumah makan rusak. Katanya bermasalah. Oke. Nah, itu juga aneh. Saya mau gambarkan saudara, memang posisinya di sini. Kalau di sebelah sana itu adalah jalan raya Taman Ismail Marzuki persis ya. Dan di sebelah sini adalah pos satpam. Nah, dia pintu itu terbuka ya tadinya ya. Iya. Mungkin dia masuk dari sana, Iya, masuk. ke samping, ke depan ya. Iya, oke. Posisinya mereka dari depan. Iya. Jadi saya membelakangi saya. Tas, Dan target Anda adalah mati. dia mati. Tapi saya ingin tanya, kalau Anda katakanlah tewas, apa keuntungannya? Kan tetap berjalan semuanya. Ya gimana mas ya, saya nggak mau menyangka-nyangka ya. Tapi dengan posisi mereka memukuli saya setelah saya posisi jongkok, darah saya sudah keluar, ya. Jadi itu sebetulnya bukan sebuah peringatan, tapi sebuah percobaan pembunuhan atau penganiayaan sampai cacat ya. Sekarang trauma dong. Oh enggak, ini resiko perjuangan seorang aktivis lah. Anda iya, tapi istri Anda, Ya kali istri dan anak-anak yang sedikit trauma ya. apa yang Anda ceritakan ke anak Anda? Kenapa Anda? Ini aja Pak, saya bilang ya biasalah aktivis, Bapak aktivis itu aja. Turut prihatin atas apa yang terjadi. Semoga bisa terungkap tuntas. Yang saya Siapa berharap dalangnya ini bisa Mas ya, yang saya berharap Mas Aiman bahwa kejadian seperti ini kan terjadi kepada seorang ketua umum DPP KNPI. Jika profesionalitas polisi tidak terjaga, maka ini akan menjadi sesuatu polemik nantinya Kenapa? di tingkatan teman-teman pemuda karena merasa sebuah keadilan terhadap seorang ketua umum tidak ada. Nah, tapi sampai detik ini saya apresiasi kinerja dari Polda Metro Jaya yang kurang dari 1 kali 24 jam bisa menangkap para pelaku ya. Cuma saya berharap jangan sampai kepada para eksekutor Karena Anda yakin, dan koordinator. Anda yakin masih ada di atasnya lagi? Masih ada di atasnya lagi. Kita menginginkan bahwa di periode hari ini Pak Jokowi tidak ada lagi pelanggaran HAM seperti ini. Iya. Ini kan pelanggaran HAM dan percobaan pembunuhan terhadap seorang aktivis ya. Apapun terkait seorang kekritisan anak-anak. tidak boleh dibungkam. Dan kemudian juga soal aksi premanisme terkait sebuah kepentingan, ketika itu melukai atau mengorbankan hak asasi manusia yang lain, maka itu harus diusut tuntas. Harus diusut dan tuntas, Mas. diungkap pada publik. Terima kasih Bung Haris Pertama, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia. Terima kasih, Bung. Terima kasih. Lebih dari 1 orang meneriakkan mati. Saya yakin ada dalang di belakang permasalahan ini. Aktivis yang juga Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Haris Pertama dikeroyok orang tak dikenal. Tak hanya itu, Haris juga merasa jiwanya terancam. Ya, saya cuma meminta kepolisian segera menangkap pelaku pengeroyokan terhadap diri saya karena ada bahasa bunuh dan mati. Dugaan ada andil orang kuat di balik aksi tak terpuji ini muncul. Saya yakin saya tidak pernah punya masalah dengan orang-orang tersebut ya. Jadi saya yakin ada dalang di belakang
di belakang permasalahan ini. Saya yakin orang-orang ini hanya dipergunakan oleh seseorang untuk menghabisi saya. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap 3 orang yang diduga melakukan pengeroyokan. Dari 4 orang yang ada di TKP, sebagai pelaku utama, 2 berhasil kita tangkap, yaitu 1 inisialnya MS. Ini lahir di Ambon tahun 78. Kemudian yang kedua, JT. Ini juga lahir di Ambon, kemudian tahun 79. Kemudian yang ketiga adalah saudara SM, lahir di Ambon tahun 1961. Belum jelas motif dibalik penganiayaan ini. Namun, polisi mengakui mereka yang ditangkap adalah orang suruhan. Lalu siapa dalangnya? Kepada tim Aiman, Haris menuturkan kejadian berawal saat ia berangkat dari rumah menuju ke restoran di Jakarta Pusat 21 Februari siang untuk bertemu rekannya. Tanpa Haris sadar, ia dibuntuti sejumlah motor. Motor terus mengekor mobil Haris hingga ke area parkir restoran. Disinilah pengeroyokan terjadi. Sekonyong-konyong Haris diserang saat keluar mobil. 3 pelaku menghajar Haris dengan batu dan benda tumpul. Lama tak muncul, rekan Haris yang berada di dalam restoran keluar. Mendapati Haris dikeroyok, sang rekan membantu membalas serangan hingga akhirnya pelaku lari tunggang langgang. Akibat kejadian tersebut, Haris menderita luka-luka di bagian kepala. Apa motif pengeroyokan? Benarkah ada kaitan dengan posisi Haris saat ini di KNPI atau ada masalah yang lain? Yang jelas, KNPI telah menjadi wadah aktivis kepemudaan sedari dulu. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau lebih populer dengan singkatan KNPI berdiri pada 23 Juli 49 tahun silam. KNPI berdiri untuk menyatukan organisasi pemuda yang beragam latar belakang. Lulusan KNPI pun mumpuni. Sejumlah orang penting berasal dari organisasi kepemudaan era Orde Baru ini. Mereka adalah politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung, Menteri Pan-RB Cahyokumolo, serta Menteri Pemuda dan Olahraga era SBY Adiaksa Daud. Sosok lainnya seperti Wali Kota Semarang Hendar Prihadi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria, lalu Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy, serta Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik juga merupakan alumni KNPI. Berdiri nyaris 50 tahun, baru kali ini ada peristiwa janggal. Benarkah ada dugaan orang kuat di balik penganiayaan aktivis yang juga Ketua Umum KNPI? Benarkah yang melakukan ancaman pembunuhan itu adalah orang kuat dan memiliki banyak uang? Asumsi itu ya layak diuji. Layak? Diuji. Kenapa? Saya akan menelisiknya eksklusif